Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita sekalian. Dan nikmat Allah ini tak pernah ada yang bisa menghitungnya. Itulah sebabnya maka Allah memiliki sifat pemberi yang dikenal dengan Al-Wahhab. Karena Allah memberi sesuatu kepada kita tanpa hitungan. Allah memberikan kepada kita setiap saat dan keadaan. Tidak pernah meminta imbalan, meminta upah. Dan Allah SWT memberikan kepada manusia itu tanpa pertimbangan apapun. Semuanya diberikan oleh Allah SWT. Inilah tema pagi hari ini, yaitu kita membahas tentang sifat Allah SWT Al-Wahhab. Kita seringkali berdoa setelah sholat ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang selalu kita ulang-ulang, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Wahhab, yang Maha memberi. Salah satu permintaan kita, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah engkau sesatkan kami setelah engkau berikan petunjuk. Karena petunjuk itu adalah nikmat yang sangat besar. Wa hab lana min ladunka rahmah. Ya, dan berikan kepada kita ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak pernah akan selamat hanya mengandalkan amalnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan manusia karena rahmatnya. Jadi itu permintaan yang kita ulang-ulang. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah adalah maha memberi. Masya Allah. Hadirin rahimani rahimakumullah. Salah satu sifat penting daripada Allah Subhanahu wa taala yang pantas dan wajib kita teladani adalah sifat memberi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita pemberian, di mana pemberian itu harus disyukuri. Dan bentuk syukur adalah menggunakan pemberian itu sesuai dengan amanahnya. Maka sesungguhnya ketika kita selalu menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk menunaikan perintah-perintah Allah, menjaga sunnah dalam kehidupan, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan ditambah rezekinya, akan diberkahi rezekinya dan sebagainya, sehingga hidup ini akan semakin selesai ya, nyaman, nikmat. Semakin kita rasakan begitu indahnya kehidupan.
begitu indahnya berbagi ya. Begitu indahnya berbagi, begitu indahnya kehidupan. Karena orang yang Allah muliakan di dunia ini bukan orang yang kemudian diberi harta yang banyak gitu ya, atau diberi harta yang sedikit. Kemuliaan bukan itu ya. Oleh karena itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala bukan untuk ditumpuk-tumpuk menjadi harta kekayaan yang banyak kemudian ditunjukkan kepada halayak, oh saya orang yang terkaya di dunia, inilah orang yang dimuliakan. Bukan ya. Allah menegaskan, fa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Sebagian manusia dia mengatakan, Tuhanku telah memberikan kepadaku kenikmatan, telah memuliakan gitu ya. Karena apa? Telah diberikan rizki ya, yang banyak. Kemudian mereka merasa berarti ini Tuhan sedang memuliakan aku. Kemudian sebagian lagi mengatakan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahad. Sebagian manusia mengatakan, wah, aku sekarang lagi seret rezekinya ya. Apa-apa susah lagi dipatasi rezekinya. Wah, ini Tuhan sedang menghinakan aku. Gitu ya. Itu enggak benar. Menghinakan daripada seseorang bukan ditambah atau dikurangi rezekinya, bukan. Menghinakan seseorang ketika perbuatan orang itu sendiri, perbuatan yang menghinakan dirinya, kalla balla tukrimunal yatim, yaitu ketika orang itu tidak mau berbagi kepada orang yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Ketika orang tidak mau menganjurkan untuk saling berbagi kepada orang miskin, kepada orang yatim tidak mau berbagi, demikian juga tidak mau saling menganjurkan berbagi kepada orang yang miskin. Sementara kita memakan harta warisan yang banyak ya. Wa ta'kuluna turasa aklan lam. Kita telah memakan harta warisan yang oleh Allah diberikan kepada kita. Kita lupa dengan nasib-nasib mereka itu. Itu adalah bagian daripada kehinaan ya, yang dilakukan oleh manusia. Wa ta'kuluna turasa aklalama wa tuhibbunal mala hubban jama. Mengapa seperti itu? Karena sifat buruk yang ada dalam diri kita. Sifat buruk manusia itu suka ya kepada harta, tak hitungan sukanya itu ya. Kalau bahasa kita mungkin jimprak-jimprak ya. Yaitu apa? Menyukai pada harta, menyukai pada harta benda itu sudah kelewat batas sukanya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini salah satu penyakit yang oleh Nabi disebut sebagai penyakit wahan. Penyakit wahan itu adalah penyakit umat akhir zaman yang sudah diprediksi oleh Nabi, dan penyakit yang sangat berbahaya serta merupakan induk dari segala induk kemaksiatan, yaitu penyakit wahan. Dan itulah yang menyebabkan kita akan menjadi rebutan musuh-musuh seperti mana orang itu menyantap makanan. Sehingga pada saat itu seorang sahabat bertanya, apakah karena pada saat itu jumlah kita
sedikit ya Rasul. Rasulullah menjawab, tidak, bahkan jumlah Anda pada saat itu sangat banyak, tapi mereka seperti buih, ya seperti buih dalam lautan, tidak berkualitas, kemudian keinginannya hanya harta, buru harta benda, ya, buru cuan, dan untuk mendapatkan cuan, mendapatkan harta itu semuanya dikorbankan. Agama dikorbankan, apa dikorbankan untuk mendapatkan harta. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, menggunakan harta yang Allah berikan kepada kita harus tepat sasaran, harus bermanfaat, harus dapat dipertanggungjawabkan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian ini adalah pemberian berupa amanah. Tak ada sedikit pun ya yang Allah berikan ke dalam diri manusia kecuali semuanya harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang selamat adalah orang yang menunaikan amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Karena amanah inilah nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sini. Dari mana kau dapatkan? Kemana kau belanjakan? Itu kan pertanyaan yang sudah dibocorkan oleh Allah nanti. Pertanyaannya di akhirat tapi sudah dibocorkan di dunia. Ini soal yang seharusnya mudah seharusnya ya. Karena apa? Karena pertanyaannya, soalnya sudah dibocorkan di dunia sebelum Allah tanyakan di akhirat, kan gitu ya. Tapi menjadi sulit karena berkaitan dengan sifat-sifat manusia, sifat-sifat kita yang sudah terbelenggu dengan harta, kekayaan, dengan dunia, sehingga menjadi sulit. Oleh karena itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita manusia itu diciptakan oleh Allah itu bukan mudah. Allah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Bukan berarti Allah itu kesulitan menciptakan manusia, tidak. Tapi penciptaan manusia itu dalam keadaan susah payah. Inna khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam keadaan kabad gitu. Susah payah itu ya. Coba kenapa enggak susahnya? Ibu kita ya dalam rangka untuk menjaga diri kita. Itu mulai dari ngidamnya sudah berapa dia harus sakit menahan sesuatu, mengandung itu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaihi, kan gitu seterusnya. Mereka mengandung kita dalam keadaan seperti itu. Begitu rupa ya pengorbanan dalam penciptaan diri manusia itu. Apa tidak tahu bahwa sesungguhnya manusia itu ada dalam pengawasan Allah. Makanya itu ayat sabu Allah yaqdiru alaihi ahad. Tidakkah manusia menyangka ada yang menguasai manusia? Ayat sabu alam ya rohu ahad. Apa kita berpikir tidak ada yang tahu sesiapapun? Dalam diri kita ya kita sendiri sudah menjadi saksi atas diri kita. Kan gitu. Saksinya apa? Alam naj'al lahu ainain. Tidakkah kedua mata yang diberikan kepada diri kita itu menjadi saksi? Kan ada. Allah telah menciptakan kedua mata yang selalu melihat. Walisana wa syafatain.
juga Allah telah menjadikan kedua bibir ya, itu menjadi saksi. Yang seolah-olah kebanyakan manusia kemudian lupa. Tetapi alam sudah jangan lalu apa? Alam naj'alu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Tetapi ingat, Allah memberikan dua hal dalam diri manusia yang kebanyakan manusia itu terperangkap dalam dua hal itu, yaitu kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Apa itu ujiannya? Berikutnya, falak tahamal, karena kebanyakan manusia itu tidak suka untuk menghadapi kesukaran, ya, jalan yang sukar, jalan yang mendaki. Tidak suka. Manusia itu sukanya yang enak-enak mengikuti hawa nafsu. Itu oleh karena itu ini menjadi ujian. Falak tahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian itu? Tahukah Anda apa yang disebut jalan sukar, jalan yang mendaki? Maka Allah memberitahu, fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghaba. Kalau di zaman Rasul dulu itu karena banyak daripada perbudakan ya pada saat itu, maka jalan yang sukar itu membebaskan budak sahaya. Tapi kalau kita sudah tidak ada budak, maka au it'amun fi yaumin dzi masghaba, memberi makan pada saat zamannya orang-orang kelaparan. Lapar ini, cocok ini ya. Ini jalan yang sukar, jalan yang mendaki. Karena harus mengorbankan, menyisihkan sebagian harta yang tidak disukai oleh manusia. It'amu fi yaumin dzi masghaba, memberi makan pada saat orang mengalami kelaparan. Ya, zaman sekarang ini udah zaman orang banyak kemiskinan ya, banyak orang kelaparan. Kalau kita tidak meluangkan, tidak memanfaatkan, tidak menggunakan sedikit harta yang Allah berikan kepada kita, dolim apa enggak? Ini memang jalan yang sukar, tapi harus ditempuh gitu ya. Karena apa? Inilah sesungguhnya satu cara ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa sesungguhnya hamba-hamba yang kena penyakit wahon dan hamba-hamba yang berada dalam ashabul yamin, kan gitu. Yatiman dza makrobah, kepada siapa harta itu diberikan? Ya, pertama kepada anak yatim yang menjadi kerabat kita. Mungkin kita punya kerabat, di antara kerabat kita ada saudara-saudara kita yang yatim ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita akan berbagi, kita harus mengutamakan pertama orang-orang yatim atau yang tidak punya dari kerabat kita. Jangan sampai istilahnya ada kerabat kita yang ya kesulitan dalam mendapatkan rezeki, lalu kita abaikan ya, malah kemudian ya sedikit harta ini diberikan kepada orang lain. Jadi utamanya kerabat kita dahulu. Au miskinan dza matrobah, yang kedua baru orang-orang miskin ya, yang bukan kerabat kita. Kita berikan perhatian kepada mereka sebagai bagian daripada tanggung jawab kita sebagai hamba ya, untuk patuh mematuhi daripada aturan Allah di bumi ini. Karena sesungguhnya harta yang dalam diri kita itu bukan milik kita. Kalau kita merasa harta yang ada di diri kita itu milik kita, maka kita akan menggunakan seenaknya. Orang yang akan diberi derajat tinggi di sisi Allah adalah orang yang menggunakan amanahnya sesuai dengan menggunakan hartanya sesuai dengan amanahnya. Jadi
Kadang-kadang orang itu merasa bahwa pangkat, kedudukan, jabatan, harta itu miliknya ini loh. Ini milik saya. Ini milik saya. Sehingga dia menggunakan seenaknya. Padahal ya, kalau pangkat, kedudukan, jabatan, harta itu dienolkan itu artinya tidak merasa kedudukan, pangkat, jabatan, harta benda yang ada pada diri saya itu milik saya. Maka saya tidak punya jabatan, kedudukan, harta. Semua yang ada dalam diri kata itu bukan milik saya, berarti nol ya. Itu bukan milik saya, milik Allah yang diamanahkan kepada saya. Sehingga saya tidak memiliki, itu milik Allah. Kan gitu. Sehingga pangkatnya dinolkan. Jadi kalau orang mengenolkan pangkat, artinya merasa bahwa pangkat, kedudukan, jabatan maupun harta itu bukan milik kita. Maka ya, kalau di dalam matematika suatu bilangan, katakanlah itu A, dipangkatkan 0, ya, pangkatnya 0, maka hasilnya 1. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Mengapa begitu? A itu adalah lambang manusia. Pangkat 0 artinya dia tidak merasa diri, harta, pangkat, jabatan itu milik, maka 0. A tidak sama dengan 0, maksudnya selama dia masih hidup. Gitu ya. A 0 bukan. A, kalau sudah mati nggak ada artinya. Ya. Selama A tidak sama dengan 0, artinya manusia selama masih hidup, maka sama dengan 1. 1 adalah angka istimewa, 1 adalah suatu keutuhan, 1 adalah kebulatan, 1 adalah derajat yang sempurna. Maka lambang matematika A pangkat 0 sama dengan 1 menunjukkan bahwa manusia selama hidupnya, dalam keadaan hidup, ketika dia merasa bahwa apa yang Allah berikan kepada Allah, yang titipkan kepadanya, dia tidak dimiliki sendiri, tapi digunakan sesuai dengan amanah yang Allah berikan, ya, maka dia akan memiliki derajat yang luhur, yang tinggi. 1. Ini kesempurnaan. Jadi apa artinya? Bahwa Allah amanahkan ke dalam diri kita untuk suka memberi. Karena apa? Harta yang ada dalam diri kita itu titipan, ya, titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dipertanggungjawabkan. Hadirin rahimani rahimakumullah. Untuk itu maka ketika manusia menggunakan amanah ini tidak akan